Kesuksesan merupakan mimpi bagi semua orang, namun sayangnya tidak banyak yang berhasil meraihnya. Mengapa demikian? Tentu jawabannya tidak semudah itu dalam meraih kesuksesan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan, mulai dari kemampuan, bakat, hingga kesempatan. Selain itu, ada satu faktor lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu keberuntungan. Pada video kali ini, saya terinspirasi dengan salah satu video yang merangkum sebuah buku yang berjudul Inside the Mind of Winner, atau mengenali cara berpikir orang-orang sukses. Buku ini ditulis oleh Carlos Burke, yang mana buku ini membahas kisah-kisah keberuntungan dari orang-orang sukses yang menuliskan artikelnya ataupun melakukan wawancara secara langsung. Kita akan mempelajari bagaimana konsep kebetulan atau keberuntungan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang sukses, meskipun ada di antara mereka yang tidak mencari keberuntungan. Pada tahun 2001, Carlos Burke menghadiri seminar John Henry Curran di Atlanta yang dihadiri banyak orang-orang hebat. Dari pertemuan itu, Carlos Burke meminta orang-orang tersebut menjadi kontributor untuk menulis buku ini, dan dia menjadi editornya. Dalam rangkuman buku ini, saya akan membahas kisah-kisah dari beberapa orang sukses mengenai apa yang mereka lakukan untuk menata pikiran, emosi, dan kehidupan mereka dari artikel atau tulisan dan hasil wawancara. Menurut Malcolm Harvey, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Malcolm mengajak kita untuk melihat harapan kita lalu memutuskan apakah hal itu seperti yang kita pikirkan atau apa yang akan kita pikirkan. Semboyannya yaitu kenyataan adalah momen. Segala sesuatu di luar itu adalah penafsiranmu atas realitas. Menurutnya, jika sebuah momen terlewati, kamu punya beberapa pilihan, yaitu menanggungnya dan membiarkannya menyakitimu, atau memutuskan bahwa rasa sakit yang dipicu oleh momen yang sudah lewat itu sudah hilang, atau kamu bisa memilih apakah hal tersebut mempengaruhi hidupmu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain, dan kamu membutuhkan dukungan dari orang-orang yang dalam tanda kutip sesuai kalau kamu sungguh-sungguh ingin sukses, tapi tetap sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri, bukan orang lain. Jika tadi menurut Malcolm Harvey, selanjutnya yaitu menurut Mary Martin Nicole, caramu melihat sesuatu membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Bagi Mary, waktu adalah hal yang membuatnya meyakini perbedaan dari pola pikir. Kamu adalah yang kamu pikirkan, sebagai lonceng kematian atau sebagai tanda dari kehidupan sebuah planet. Menurut Mary, caramu melihat segala sesuatu merupakan hal yang membentuk caramu melihat dunia. Baginya, pikiran merupakan bagian padat dari kenyataan, dibandingkan dengan pola energi yang ada kalanya berdasarkan kenyataan membuat dirinya terbelenggu. Hal itulah yang membuatnya gundah. Kamu adalah pikiranmu, kamu bisa mengubah pikiranmu, persepsimu, serta harus memilih apa yang kamu pikirkan. Sedangkan keberuntungan adalah caramu melihat sesuatu. Oleh sebab itu, kalau kamu tidak senang dengan apa yang dihadapan, lihatlah dengan cara berbeda. Begitupun, jika kamu tidak senang dengan apa yang kamu pikirkan, ubahlah pikiranmu. Sesederhana itu menurutnya. Kemudian, bagi Mary, keberuntungan sudah ada di sana. Oleh sebab itu,
anggaplah hal itu sebagai melihat kemungkinan, atau sebutlah itu sebagai melihat yang tidak terlihat. Berapapun kamu ingin menaruhnya di sana, Mary percaya bahwa keberuntungan merupakan pertemuan situasi dan kesiapan yang sudah ada di sana. Selanjutnya yaitu menurut Joan, kehidupan adalah energi. Apa yang kamu keluarkan akan kamu peroleh kembali. Joan beranggapan bahwa keberuntungan sering mendatanginya. Dia adalah seorang atlet berbakat, punya banyak teman, mudah bergaul, dan selamat dari berbagai kecelakaan. Akan tetapi, ada kalanya dia berada pada titik tidak bahagia, tujuannya meleset, impiannya menjauh, menghabiskan banyak waktu dengan orang yang tidak dibutuhkan, atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Pada saat itu, dia merasa keberuntungannya sudah hilang, sampai pada saat dia mengalami kecelakaan. Seketika hidupnya berubah dari keberuntungan menjadi serangkaian pengobatan untuk meredakan sakit yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dia belajar memahami cara hidup baru dalam waktu yang panjang untuk pulih. Setelah mengalami itu semua, dia berpikir bahwa bukankah dia cukup beruntung karena tetap hidup. Menurut Joan, keberuntungan adalah caranya memahami segala sesuatu. Serangkaian pengalaman hidupnya membuat pola pikirnya kemudian berubah dari satu pandangan eksternal menjadi internal tentang keberuntungan. Baginya, punya kehidupan yang bahagia di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan, itulah keberuntungan. Meskipun demikian, tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu raih. Dalam hal ini, Yang Maha Kuasa mungkin punya rencana yang lebih baik untukmu. Bisa jadi ketika kamu tidak meraih sesuatu, akan digantikan dengan hal lain yang lebih baik. Lebih lanjut lagi bagi Johan, kehidupan adalah energi. Apa yang kamu keluarkan akan kamu peroleh kembali. Arti keberuntungan menurut Anita Bergen. Selain tokoh-tokoh tadi yang menjadi kontributor artikel pada buku ini, ada tokoh lainnya, yaitu artikel dari Anita Bergen. Anita Bergen merupakan seorang penulis dan editor buku, terutama buku-buku mengeksplorasi dan mengekspresikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Karya terbaiknya diantaranya adalah Pause and Reflect dan Life and Other Option. Dia juga seorang seniman berbakat dan merupakan mantan wakil presiden Silvertouch Industry. Menurutnya, keberuntungan yaitu luck, atau L sebagai learning to adapt to atau belajar beradaptasi, U sebagai unexpected atau hal-hal yang tidak diharapkan, C sebagai chance atau perubahan, dan K sebagai key to success atau kunci keberhasilan. Dan itulah tadi keberuntungan menurut Anita Bergen. Itulah tadi rangkuman dari sebuah buku yang berjudul Insight of the Winners atau cara berpikir orang-orang sukses. Jadi kesimpulannya, kesuksesan dapat diraih oleh siapapun. Selain faktor keberuntungan, kesuksesan juga dapat kita raih asalkan kita bersungguh-sungguh dalam meraihnya dan percaya akan proses, itu kuncinya. Saya Lutfi Kusuma, sekian dan terima kasih.